Setiap kali pria ini keluar rumah, dia selalu dengan sengaja menaburkan sedikit tepung di kunci pintu. Namun dia tidak menyangka, gerakan kecil yang tampak tidak mencolok ini ternyata akan membantu seluruh keluarganya menghindari bencana mematikan. Awalnya, dia hanya pergi makan bersama keluarganya. Tapi baru saja mobil mereka berjalan tidak jauh, sekelompok tentara boneka terburu-buru datang ke rumahnya. Ternyata, pasukan penjajah mencurigai bahwa keluarganya adalah mata-mata. Namun setelah berbagai upaya, mereka tidak menemukan celah. Jadi, mereka memanfaatkan saat keluarga itu keluar rumah. Diam-diam mereka memasang alat penyadap di rumahnya. Mereka berpikir akan segera mendapatkan petunjuk yang berguna. Namun, rencana mereka gagal total. Saat Nian Dingbang pulang ke rumah setelah makan, dia menemukan tepung di kunci pintu sudah hilang. Dia menyadari pasti ada seseorang yang telah datang. Namun dia tidak tahu bahaya apa yang ada di dalam rumah. Sejak masuk ke rumah, dia menjadi sangat berhati-hati. Bahkan ketika menemani orang tuanya kembali ke kamar, dia tetap waspada. Ibu. Pria itu memberi isyarat kepada ibunya untuk tidak menyebutkan nama sandinya. Dan kedua orang tua itu segera memahami isyarat tersebut. Sebagai agen mata-mata yang berpengalaman, mereka hanya perlu membaca tatapan mata anaknya untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian, dengan hati yang penuh kecemasan, mereka mulai memeriksa setiap detail di dalam rumah. Seperti yang diduga, mereka menemukan alat penyadap kecil di bawah dasar lampu meja. Namun, ayahnya sangat bingung, karena mereka semua masuk ke rumah pada saat yang sama. Bagaimana anaknya tahu ada sesuatu yang mencurigakan? Jadi, dia membasahi jarinya dengan air hangat, dan menggambar tanda seru di kaca jendela, untuk bertanya bagaimana anaknya mengetahuinya. Pria itu pun, dengan cara yang sama, memberitahu ayahnya jawabannya. Meskipun sekarang jebakan musuh sudah ditemukan, Nian Dingbang mulai merasa khawatir, karena istrinya dan pamannya masih belum tahu bahwa ada alat penyadap di rumah. Keduanya adalah anggota bawah tanah anti-Jepang, sedangkan dia dan orang tuanya adalah agen militer. Posisi mereka berbeda, dan istrinya juga belum tahu identitasnya. Jadi Nian Dingbang tidak bisa mengungkapkan hal ini. Dia hanya bisa diam-diam berdoa agar mereka tidak terbongkar. Untungnya, hari ini istrinya sama sekali tidak membicarakan tentang pekerjaannya. Dia hanya berbincang santai dengan pamannya tentang beberapa urusan sehari-hari. Hal ini membuat si Chen Glong, yang bertugas menyadap, sibuk sepanjang malam, tanpa mendapatkan petunjuk berharga apapun. Ditambah lagi, duduk berjam-jam selama lebih dari 10 jam, membuat penyakit lama di pinggangnya kambuh. Jadi, dia meminta bawahannya untuk membantunya mencari tukang pijat terbaik di kota, yang kebetulan adalah istrinya Nian Dingbang, Chang Qing. Namun, pada saat yang tidak tepat ini, Chang Qing justru berbicara dengan pamannya tentang pekerjaan bawah